Oke, apa yang kita udah pelajari barusan adalah bagaimana membuka dan membaca file ya dalam bentuk read mode ya. Kita juga udah bisa membaca 5 karakter pertama, 10 karakter pertama, lalu 2 baris pertama atau looping untuk seluruh lainnya ya. Nah, sekarang kita akan mengenali sintaks umum operasi file ini, tapi nanti kamu pelajari sendiri ya. Jadi ini ada file objeknya. Ini file objek itu yang kita sebut F tadi itu, yang selanjutnya kita akan panggil dia sebagai itu, lalu kita sebut open. Ini ada file name-nya, terus koma access mode ya, access mode itu tadi ya, RAWX itu, kemudian ini buffering ya, jadi mau di buffer atau enggak ya. Read write open. Nah, buffering ini bisa di set 0, tidak ada buffering, 1 itu buffering per baris, lebih besar sama dengan lebih besar 1, itu sesuai dengan ukuran buffer. Kalau kita set lebih kecil dari 0 itu default buffer. Kenapa ini buffering ini jadi isu ya? Jadi kalau untuk kecepatan gitu ya, kita biasanya melakukan buffering begitu ya. Jadi dibuat buffer ya, jadi supaya nanti waktu kita processingnya bisa lebih cepat gitu. Tapi hati-hati nanti kalau masih di buffer tapi belum dituliskan, kalau nanti ada beberapa proses yang bekerja sama harus baca dari suatu tempat, harus yakinkan bahwa itu sudah di flash atau udah diyakinkan udah ada di dalam filenya ya. Oke, kita terusin. Kemudian kita akan belajar namanya dengan try dan except ya. Nanti saya akan singgung sedikit, nanti kamu akan buat sendiri ya. Ini try dan except itu atau coba dan kecuali itu. Jadi coba dulu, kalau berhasil iya, kalau enggak, gitu ya. Jadi apa nih, dalam pemrograman itu kita selalu harus mengantisipasi hal-hal yang di luar rancangan kita gitu ya. Contoh, kamu tadi udah belajar ya, kalau buka suatu file, filenya asumsinya sudah ada gitu kalau kita open, tapi ternyata belum ada. Yang keluar adalah file not found error. Nah, tapi kalau kita pakai error handling, nah itu nggak keluar begitu ya. Nanti kita akan tulis apa exceptionnya ya. Jadi kalau nggak ketemu, kita akan bilang bukannya hang atau keluar begitu, tapi kita bilang filenya nggak ketemu, perhatikan direktori di mana filenya akan dibuka dan seterusnya ya. Jadi dengan try dan except ini. Oke. Nah, ini contoh try and except nih ya, waktu kita nih try print x, except kalau lancar print x. Nah, kalau nggak lancar kita bilang apa yang diperintahkan dilakukan ini ya. Oke. Nah, nanti bisa dicoba, kamu coba sendiri di dalam apa namanya Visual Studio kamu atau di Jupyter Note kalau kamu pakai Jupyter ya. Nah, jadi ini file in except ini kenapa begini? Saya ajarin ini sekarang karena apa namanya? In fact, let's try it ya. Jadi biar kamu lebih terasa ya. Jadi ini. Ini dulu deh. Ini kan kita bilang ya, X sama dengan sekarang sudah terdefinisi, maka print X. Nah, ini except kalau kita belum definisikan ya. Jadi kita buat, nah ini bisa kita contoh ya. Sebentar ya. Ini ya contoh nih ya. Print X ya. Kalau kita jalanin, harusnya error ya. Oh, jangan X deh. Print T gitu ya. Ya. Ini name T is not divine ya. Nah, jadi kita ngomongnya gini ya. Try. Oke. Print T ya. Except. Ini kita bilang print T ya. Ya. Perhatikan ini ya. Jadi ini waktu dia mencoba try ini seolah-olah compiler kita bilang sama compiler cobain ini nih. Tapi kalau gagal kerjakan yang ini ya. Cobain yang ini, kalau gagal kerjakan yang ini ya. Nah, ini kalau kita taruh sekarang gitu ya. Nah, ya. Jadi nanti sama waktu kita
membuka file tadi ya, contoh misalnya ya. Jadi kita kan tadi buka file nih. Ya. Nih ya, open ini ya. Ya, jadi kita masukin di dalam try. Gimana caranya jadi ya? Try open. Gimana tadi caranya? Tuh, lihat ya. Copy aja deh. Ya. Misalnya kita ganti ya. Oke. Terus kita bilang kalau nggak ketemu, gitu ya. Ya, ini karena belum ada nih ya. Tapi kalau kita misalnya kita bilang tadi apa namanya? Demo 1 ya. Oke. Berhasil ya dibuka ya. Tidak keluar errornya. Itu artinya apa? Ini try ini coba kerjakan block statement di sini kalau bisa ya. Kalau nggak bisa, kalau ada error, itu ada exception artinya kerjakan yang ini ya. Jadi kalau kita cari file yang lain misalnya, ini nggak ada ya, dia akan error. Nah ini exceptionnya muncul, exceptionnya print filenya nggak ada ya. Oke, jelas sampai situ teman-teman? Jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Fine. Nah, sekarang kamu cobain sendiri ya. Nah, sekarang coba kamu buka sebuah buah file dengan try dan accept ya. Cobain dulu. Silakan.